Jadi kemarin gue ngebahas soal fitur dubbing atau auto dub di YouTube yang menurut gue pribadi itu sampah. Di video itu udah gue jelasin alasannya dan tunjukin contohnya. Dan surprisingly, ternyata banyak juga orang Indo yang sependapat atau merasa terganggu dengan adanya fitur ini. Dan ternyata ada juga orang-orang dongo yang udah gue prediksi bakal muncul, dan mereka lah orang-orang yang suka pakai fitur dubbing ini. Disclaimer, gue sebenarnya di sini bukan bermaksud untuk merendahkan. Nama user yang komennya pun bakal gue hide di sini. Kenapa gue bahas komentar mereka? Ya karena komentar mereka ini cukup men-trigger gue. Yang daripada gue cuma bales dan jelasin di komentar, mending gue bahas dan jelasin lagi aja di video supaya lebih jelas dan lebih banyak juga orang lain selain dia yang sadar. Pertama, komentar yang ini. Kalau komentar yang ini sebenarnya nggak salah. Cuma dari sini ya kita jadi tahu. Gue yakin ada banyak orang Indo yang kayak gini. Gak cuma yang komen ini doang aja. Mereka yang tingkat literasinya udah saking rendahnya, sampai baca subtitle aja keberatan. Dan juga pasti mereka udah males atau gak mau belajar bahasa Inggris. Kemudian komentar yang ini. Komentar yang satu ini juga agak kocak sih. Dia ngomong setuju sama pendapat dan penjelasan gue di video itu, tapi juga bilang pakai audio dubbing buat belajar bahasa Inggris. Coba kasih tau gue, gimana caranya belajar bahasa Inggris dengan nonton video konten bahasa Inggris tapi pakai audio dubbing. Audio udah di dubbing, subtitle juga nggak dipakai. Di mana bahasa Inggrisnya? Ini lo ibarat belajar renang tapi latihannya malah di lapangan, bukan di kolam. Ya lu pikir aja tuh gimana caranya. Dan satu komen terakhir sebelum gue bahas gimana caranya belajar bahasa Inggris dari nontonin video di YouTube. Komentar yang satu ini juga lucu menurut gue. Dia udah kelihatan so pinter, nyusun pakai bahasa baku yang agak kaku. Ketika gua reply dengan balasan yang simple, dia tiba-tiba ngegas dan jadi makin nunjukin argumennya yang salah. Di komen pertamanya, dia ngejelasin manfaat fitur auto dub yang padahal udah gua jelasin lagi juga di video itu kalau fitur itu sampah. Yang seolah-olah fitur dubbing ini jadi fitur yang inovatif, revolusioner dan membawa kemajuan sehingga bisa membuat kita memahami apa yang dijelaskan di video. Bro, dari 10 tahun atau 15 tahun yang lalu, di YouTube udah ada fitur yang namanya caption atau subtitle yang fungsinya untuk membuat kita memahami apa yang dijelaskan di video. Nah, di balasan komen selanjutnya, dia malah defensif dan ngasih argumen yang kontradiktif sampai keluar dari substansi kritik yang gua bahas. Dia bilang, mana ada orang yang mau belajar sambil lihat subtitle, lawak banget. Bro, dari dulu sebelum adanya fitur dubbing, jutaan orang di dunia juga udah pada belajar pakai subtitle kalau mereka gak ngerti sama pembahasannya atau cuma sekedar memperjelas perkataan yang dijelaskan di videonya. Lu pikir kalau gak ada fitur dubbing, mereka jadi gak bisa memahami apa yang dijelaskan di video? Ya, kalaupun gak ada subtitle atau fitur dubbing, mereka sebelum belajar hal yang mau dipelajari dari video bahasa Inggris, hal pertama yang mereka pelajari ya bahasa Inggrisnya dulu lah. Bukan nyari subtitle atau fitur dubbing. Kemudian lu di sini juga secara gak langsung ngasih tahu kalau tingkat literasi atau tingkat fokus dan kemampuan baca lu itu buruk di sini. Karena selama ini gue gak pernah ngerasa terbebani atau masalah ketika nonton sambil baca subtitle. Kalau lu ngerasa terbebani sampai gak bisa nonton sambil baca subtitle, dan menurut lu juga harus bagi fokus ke video sama subtitle, ya yang bermasalah itu kemampuan diri lu sendiri aja. Jangan sama ratain semua orang gak bisa nonton sambil baca subtitle kayak lu. Dan jangan salahin juga video yang pakai subtitle atau teks yang bikin lu harus bagi fokus. Karena contohnya rata-rata video atau TV show di Jepang itu banyak banget yang di dalamnya pakai teks atau caption yang hampir menuhin layar. Tapi orang-orang Jepang gak punya masalah soal itu. Dan justru mereka suka konten video yang ada banyak teks konteksnya di dalamnya. Karena tingkat literasi dan kemampuan baca mereka tinggi, sehingga membaca itu bukan suatu hal yang berat atau sampai harus bagi fokus. Ditambah lagi kalimat lu bukan owner YouTube dan lagian gak ngerugiin, itu juga bikin komen ini tambah lucu. Karena selain udah keluar dari substansi kritik gua, bukannya menjawab komentar gua, ini juga tipe argumen orang kalau udah kehabisan poin logis. Mereka biasanya kalau gak nyerang personal, ya ngerendahin dengan hal yang dia sendiri gak punya. Atau malah bilang orang lain gak berhak untuk ngasih kritik dengan alasan yang gak masuk akal. Dan kalau fitur auto dub ini gak ngerugiin gue pribadi,
ya jelas gue gak bakalan komplain dan buat video kritik itu. Gak bakal ada juga tuh komentar-komentar lain yang sependapat sama penjelasan gue di video itu. Ya karena jelas kenapa gue bahas dan buat video itu, karena fitur itu udah sangat mengganggu yang artinya juga udah ngerugiin gue. Kenapa gue gak suka fitur dubbing ini udah gue jelasin semua di video sebelumnya. Dan fitur utama dari fitur dubbing ini udah ada di fitur subtitle yang lebih baik dan tetap menjaga isi kontennya original sesuai aslinya. Mulai dari suaranya, intonasinya, perkataannya, sampai maknanya gak berubah dan bisa kita pahami lewat subtitle. Kebetulan kemarin gue nemu satu contoh yang menarik sekaligus lucu menurut gue. Gue padahal udah lama gak nonton video MrBeast, apalagi channel gamingnya. Tapi karena mungkin di konten terakhirnya itu kebetulan ada Indonesianya, jadi algoritma YouTube sengaja nge-push ke region Indonesia. Nah, yang menarik, di TV gue lihat thumbnailnya pakai bendera Indonesia. Dan judulnya pun udah ditranslate lah ke bahasa Indo. Dan yang menariknya lagi, ketika kita tonton pakai dubbing audio Indo, di openingnya dia bilang, "Kami bangun Indonesia di Minecraft." Sementara kalau bahasa Inggris, audio originalnya, sebenarnya dia bilang, "We built New York City in Minecraft." Dan thumbnail aslinya pun kalau di luar pakai patung Liberty New York. Walaupun memang di dalam kontennya ini ada bagian Indonesianya, cuma gue jadi lucu aja ketika ngelihat orang yang udah kelewat excited atau over proud ketika Indo di notice atau muncul di kontennya MrBeast. Apalagi ketika yang mereka lihat di thumbnail, judul, sampai openingnya semuanya Indonesia. Seolah-olah MrBeast jadi kelihatan membanggakan atau ngelirik banget Indo. Padahal aslinya MrBeast di situ nyebut kota New York, bukan Indonesia. Dan ketika gue coba lihat pakai dub bahasa lain pun, yang mereka sebut di opening itu kota New York, bukan negaranya sendiri. Jadi ya orang luar mah sebenarnya nggak peduli-peduli amat sama Indo. Bahkan mereka rata-rata juga taunya cuma Bali, bukan Indonesia. Jadi ya makanya belajar bahasa Inggris biar gak polos dan bisa beneran diakui sama internasional. Percuma ngomongnya pengen maju, go internasional, dilirik negara luar, tapi bahasa Inggris aja pada gak bisa. Bukannya belajar, malah nonton pakai audio dubbing, terus komen di konten luar pakai bahasa Indo. Ya, SDM Indo. Terus gimana caranya kalau mau belajar bahasa Inggris lewat nonton video di YouTube? Ya yang jelas, pertama-tama kalian harus cari dan pilih konten bahasa Inggris. Cari kreator luar yang pakai bahasa Inggris. Terserah mau kontennya entertainment, edukasi, atau podcast dan lainnya. Tapi saran gue sebelum ke belajar bahasa Inggris lewat nonton video YouTube ini, minimal lu udah belajar juga kata-kata dasar, basic, atau umum bahasa Inggrisnya. Jadi ketika kalian nonton, gak bener-bener zero understanding, gak tahu sama sekali apa artinya, tapi cuma gak tahu beberapa katanya aja. Setelah kalian udah pilih konten-konten bahasa Inggris di YouTube, ketika kalian nonton, jelas jangan pakai fitur dubbing, tapi kalian pakai fitur caption atau subtitlenya itu. Nah, di sini kalian juga bisa pilih, pertama mau pakai caption translate ke Indo dulu, atau langsung pakai caption bahasa Inggris. Kalau kalian pakai caption bahasa Indo, ini kalian bakal lama banget belajarnya. Karena kalian dari sini cuma belajar terbiasa dengar ucapan bahasa Inggrisnya aja, tapi nggak tahu persis kata-katanya itu apa. Walaupun kalian jadi tahu artinya, tapi kekurangan fitur auto caption ini juga masih ada di kualitas translate-nya yang masih suka salah, sehingga bisa bikin kita salah paham juga. Makanya lebih baik pakai caption bahasa Inggrisnya aja. Nah, dengan caption bahasa Inggris, di sini kalian jadi tahu apa kata-kata yang diucapkannya itu dengan jelas dan lama-lama bakal terbiasa. Kemudian ketika kalian nemu kosakata yang kalian belum tahu artinya, kalian tinggal translate satu kata itu aja, atau boleh juga translate satu kalimatnya. Bisa di Google Translate atau ChatGPT. Keunggulannya kalau kalian translate di ChatGPT, kalian juga bisa minta jelasin konteks artinya dan beberapa contoh penggunaannya. Dari situ, kalian secara gak langsung lama-kelamaan bakal jadi belajar dan ngerti bahasa Inggris. Walaupun belum belajar cara pengucapan dan conversationnya. Tapi seenggaknya bisa baca, dengar, dan paham aja itu juga udah bagus. Dan satu tips lagi, keunggulan kalau kalian nontonin kreator yang genuine, bukan konten resmi atau kreator konten ish yang bikin konten kayak MrBeast dan kreator besar lainnya.
Misal streamer atau kreator vlog dan lain-lain yang beneran memperlihatkan kesehariannya dan ngobrol seperti biasa tanpa skrip. Di situ kalian jadi belajar kosakata, pengucapan, dan percakapan asli yang biasa digunakan di obrolan kehidupan sehari-hari. Jadi ya, yang bikin gua kesel juga YouTube ini bukannya nge-improve dan memperbaiki fitur auto captionnya dulu, tapi malah bikin fitur auto dub dan dubbing sampah yang gak guna dan orang-orang justru gak suka. Gue udah bodo amat lah sama orang-orang yang ngedukung dan pakai fitur itu, karena rata-rata tingkat literasi di Indo juga udah pada rendah. Mereka saking malesnya baca subtitle atau gak bisa bahkan nonton sambil baca subtitle, ditambah views retentionnya yang rendah akibat konten pendek, bikin mereka juga sampai suka nontonin alur cerita film, bukannya nonton filmnya langsung yang udah susah payah di shoot, editing, pakai CGI, scoring musik, cinematic shoot sama tim produksinya, dengan alasan gak ada waktu. Ya padahal itu karena mereka udah punya tingkat retention yang rendah, gak bisa nonton video panjang, gak bisa fokus, dan gak bisa baca subtitle sambil lihat video. Dan mereka juga gak bakal ngerti walaupun udah baca subtitle. Karena di film pun rata-rata ada banyak jokes atau bahasa Inggris yang maknanya cuma lucu atau bisa dipahami di dalam bahasa Inggris. Dan ketika diubah ke bahasa Indonesia, artinya malah berubah dan gak lucu lagi, gak sesuai konteksnya. Selain kegunaannya bisa untuk di entertainment atau komunikasi, bahasa Inggris ini juga bakal jadi dasar atau basic untuk belajar ke berbagai hal lainnya. Itulah makanya kenapa bahasa Inggris itu penting buat kalian yang mau terus berkembang dan gak mau jadi bagian IQ 78 SDM Indo.